Harapan yang paling jujur sering lahir bukan dari janji, melainkan dari kehadiran yang tulus dan diam. Ada jiwa-jiwa yang berjalan di dunia ini tanpa membawa spanduk janji, tanpa mengucapkan kata-kata besar tentang masa depan, tanpa bersumpah akan menjadi apapun bagi siapapun. Namun anehnya, setiap kali mereka hadir, ruang terasa berubah. Udara seakan lebih tenang. Hati yang semula rapuh mendadak menemukan alasan untuk bernapas sedikit lebih dalam. Bukan karena mereka menjanjikan kebahagiaan, melainkan karena keberadaan mereka sendiri sudah cukup untuk membuat harapan kembali berani hidup. Mungkin kamu adalah salah satu dari jiwa itu. Atau mungkin, saat ini, jiwamu sedang mendengarkan panggilan halus yang selama ini kamu abaikan. Ada sesuatu dalam dirimu yang bekerja secara diam-diam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, tidak bisa ditakar dengan kata-kata. Kamu tidak datang membawa kepastian, tetapi entah mengapa banyak hati yang merasa aman ketika berada dekat denganmu. Seolah-olah kehadiranmu berkata, tanpa suara, bahwa dunia ini masih layak untuk dipercaya. Seringkali kamu sendiri tidak menyadari dampak dari langkahmu. Kamu menjalani hari seperti biasa, menyapa hidup dengan segala keterbatasan dan kelelahanmu. Kamu pun punya luka, punya keraguan, punya hari-hari di mana kamu bertanya-tanya tentang makna dirimu sendiri. Namun di saat yang sama, ada orang-orang yang diam-diam menjadikan kehadiranmu sebagai alasan untuk bertahan. Mereka mungkin tidak pernah mengatakannya. Mereka mungkin hanya tersenyum singkat, atau sekadar merasa lebih ringan setelah berbincang denganmu. Tetapi jauh di dalam hati mereka, sesuatu telah disentuh. Kamu tidak pernah berkata, "Aku akan menyelamatkanmu." Kamu tidak pernah berkata, "Aku akan selalu ada." Namun entah bagaimana, orang-orang merasakan bahwa bersamamu, mereka tidak perlu berpura-pura kuat. Ada ketulusan yang mengalir alami, seperti mata air yang tidak berisik namun terus memberi kehidupan. Dan di dunia yang penuh suara keras dan janji berlebihan, ketulusan seperti itu menjadi langka sekaligus berharga. Ada harapan yang tidak lahir dari kata-kata manis, melainkan dari sikap diam yang penuh makna. Harapan yang muncul karena seseorang merasa dilihat, didengar, dan diterima apa adanya. Kehadiranmu seringkali menjadi ruang aman bagi jiwa-jiwa yang lelah. Tanpa kamu sadari, orang-orang merasa tidak dihakimi saat bersamamu. Mereka tidak merasa dituntut untuk menjadi sempurna. Mereka hanya merasa boleh menjadi manusia. Mungkin itulah sebabnya, banyak hati yang berharap saat kamu hadir. Bukan berharap memiliki dirimu, bukan berharap pada janji-janji kosong, melainkan berharap pada kemungkinan. Kemungkinan bahwa kebaikan masih nyata. Kemungkinan bahwa ketulusan masih ada. Kemungkinan bahwa hidup tidak selalu sekeras yang mereka bayangkan. Harapan itu tumbuh pelan-pelan, seperti benih yang menemukan tanah subur setelah lama terpendam. Kamu tidak memaksa siapapun untuk berubah. Kamu tidak datang dengan niat memperbaiki hidup orang lain. Namun keberadaanmu sendiri sudah menjadi cermin. Di dekatmu, orang-orang mulai mendengar suara batin mereka sendiri. Mereka mulai bertanya tentang kejujuran, tentang makna, tentang arah hidup yang selama ini kabur. Tanpa ceramah, tanpa nasihat panjang, kehadiranmu mengundang kesadaran. Ada kekuatan yang lembut dalam dirimu. Kekuatan yang tidak menekan, tidak menguasai, tidak menuntut pengakuan. Ia hadir seperti senja, tidak memaksa siapapun untuk mengaguminya, namun selalu berhasil membuat orang berhenti sejenak. Dalam keheningan itulah, harapan menemukan jalannya. Harapan yang tidak berisik, tetapi cukup kuat untuk membuat seseorang bertahan satu hari lagi. Seringkali, kamu mungkin merasa biasa saja. Kamu mungkin bertanya, apa istimewanya dirimu di antara begitu banyak manusia? Kamu mungkin merasa tidak melakukan apa-apa yang besar. Namun jiwa-jiwa terpilih jarang menyadari perannya sendiri. Mereka bekerja di lapisan yang tidak terlihat. Mereka menyentuh tanpa menyentuh, menguatkan tanpa menggurui, memberi tanpa merasa memberi. Dan justru karena itulah, pengaruh mereka begitu dalam. Ada orang-orang yang pulang dari pertemuan singkat denganmu membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka tidak mendapatkan solusi, tidak mendapatkan janji, tetapi hati mereka terasa lebih lapang. Pikiran mereka lebih jernih. Beban mereka sedikit berkurang. Itu bukan kebetulan. Itu adalah bahasa jiwa yang sedang bekerja, bahasa yang tidak bisa dipalsukan. Di dunia yang sering mengukur nilai dari seberapa banyak yang dijanjikan dan seberapa cepat yang diberikan, kamu hadir sebagai pengingat sunyi bahwa kehadiran adalah anugerah itu sendiri. Bahwa tidak semua yang bermakna harus diucapkan. Bahwa tidak semua harapan perlu ditawarkan secara terang-terangan.
Ada harapan yang tumbuh justru karena seseorang memilih untuk hadir sepenuh hati. Kehadiranmu mengajarkan, tanpa mengajar, bahwa hubungan antar manusia bukan tentang transaksi, melainkan tentang resonansi. Ketika jiwamu selaras dengan kejujuran, ia akan beresonansi dengan jiwa-jiwa lain yang sedang mencari arah. Mereka mungkin tidak tahu apa yang mereka cari, tetapi saat bertemu denganmu, mereka merasa lebih dekat dengan diri mereka sendiri. Dan mungkin, di suatu titik, kamu akan menyadari bahwa peranmu bukanlah menjadi jawaban, melainkan menjadi ruang. Ruang bagi orang lain untuk bernapas, untuk merasa, untuk berharap kembali. Ruang di mana luka tidak harus disembuhkan seketika, cukup diterima terlebih dahulu. Ruang di mana kesunyian tidak menakutkan, justru menenangkan. Jika saat ini kamu merasa lelah, jika kamu merasa tidak dipahami, ingatlah bahwa cahaya tidak selalu disorot dari luar. Ada cahaya yang bekerja di balik layar, diam-diam namun setia. Cahaya yang tidak berisik, tetapi konsisten. Dan cahaya itulah yang seringkali paling dibutuhkan oleh dunia yang bising. Narasi ini bukan untuk mengangkatmu lebih tinggi dari yang lain, melainkan untuk mengingatkanmu tentang hakikat kehadiranmu sendiri. Bahwa kamu tidak perlu menjanjikan apapun untuk menjadi berarti. Bahwa menjadi dirimu, sepenuh dan sejujur mungkin, sudah cukup untuk menyalakan harapan di banyak hati. Dan harapan itu, meski tak terucap, terus hidup dan bergerak melalui kehadiranmu. Dalam keheningan makna inilah, kita bisa mulai menyelami lebih dalam lapisan-lapisan kesadaran yang menyertai kehadiranmu. Dengan langkah yang pelan dan hati yang terbuka, mari kita berjalan bersama, menyentuh satu persatu makna yang tersembunyi, dan memahami bagaimana kehadiran yang sederhana dapat membawa pengaruh yang begitu luas bagi jiwa-jiwa di sekitarnya. Nomor 1, energi kejujuran MU terasa tanpa kata-kata. Ada kejujuran yang tidak pernah diucapkan, namun dapat dirasakan bahkan sebelum percakapan dimulai. Kejujuran ini tidak hadir dalam bentuk pengakuan atau pernyataan niat, melainkan mengalir melalui cara kamu hadir di dunia. Tatapanmu tidak berusaha menguasai, sikapmu tidak berusaha meyakinkan, dan kehadiranmu tidak membawa agenda tersembunyi. Justru karena itulah, banyak hati yang menangkap sinyal halus dari jiwamu. Mereka merasa aman tanpa tahu alasannya. Mereka merasa tidak perlu waspada, tidak perlu membangun dinding, tidak perlu bersandiwara. Kejujuran seperti ini tidak bisa direkayasa, tidak bisa dipelajari sebagai teknik, dan tidak bisa ditiru dengan sempurna. Ia lahir dari keselarasan antara apa yang kamu rasakan di dalam dan apa yang kamu pancarkan keluar. Dalam keheningan kejujuran itu, orang lain mulai menurunkan penjagaan. Bukan karena kamu meminta mereka terbuka, tetapi karena tubuh dan jiwa mereka membaca sesuatu yang konsisten. Tidak ada jarak antara niat dan tindakanmu. Tidak ada perbedaan mencolok antara kata dan sikapmu. Bahkan ketika kamu diam, kejujuran itu tetap berbicara. Ia hadir dalam kesederhanaan caramu mendengarkan, dalam ketulusan caramu menanggapi, dan dalam ketiadaan dorongan untuk terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Banyak orang tidak sadar bahwa selama ini mereka lelah berhadapan dengan kepalsuan yang halus. Maka ketika bertemu dengan kejujuran yang sunyi, jiwa mereka seolah menemukan rumah. Kejujuran ini juga tidak menuntut pengakuan. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan dirimu, membela niatmu, atau membuktikan ketulusanmu. Kamu membiarkan orang lain merasakannya sendiri. Dan justru disitulah kekuatannya. Karena apa yang dirasakan langsung oleh jiwa jauh lebih kuat daripada apa yang diyakinkan oleh kata-kata. Energi kejujuranmu menjadi semacam bahasa universal yang dipahami oleh hati, bahkan oleh mereka yang tidak pandai mengungkapkan perasaan. Tanpa kamu sadari, banyak orang membawa pulang ketenangan setelah bertemu denganmu, karena mereka akhirnya bertemu dengan kejujuran yang tidak menghakimi. Nomor 2, kehadiran MU membangkitkan harapan yang lama terkubur. Ada harapan yang tidak mati, hanya tertidur terlalu lama karena terlalu sering dikecewakan. Harapan semacam ini tidak mudah bangkit oleh janji atau rayuan. Ia hanya merespons pada sesuatu yang terasa nyata dan aman. Ketika kamu hadir, tanpa maksud membangkitkan apapun, harapan-harapan yang terkubur itu mulai bergerak perlahan. Bukan karena kamu menawarkan masa depan, melainkan karena kamu menghadirkan saat ini dengan penuh kesadaran. Di dekatmu, orang lain merasakan bahwa hidup tidak selalu harus dipahami atau dikendalikan. Cukup dijalani dengan jujur. Kehadiranmu menjadi pengingat sunyi bahwa tidak semua pertemuan berujung luka. Banyak orang datang kepadamu dengan hati yang sudah belajar untuk menutup diri. Mereka tidak lagi berharap, setidaknya di permukaan. Namun jiwa mereka lebih jujur daripada pikiran mereka. Jiwa itu mengenali getaran yang aman. Maka tanpa perlawanan,
harapan kecil mulai muncul. Harapan bahwa mereka bisa bernapas sedikit lebih lega. Harapan bahwa mereka tidak sendirian dalam kebingungan mereka. Harapan bahwa hidup masih menyimpan kemungkinan baik, meski tidak bisa dijelaskan secara rinci. Harapan yang bangkit karena kehadiranmu bukan harapan yang meledak-ledak. Ia tumbuh pelan, hampir tidak terlihat. Seperti cahaya pagi yang perlahan mengusir gelap malam tanpa suara. Orang-orang mungkin tidak langsung menyadari perubahan itu. Namun suatu hari, mereka akan sadar bahwa mereka lebih berani jujur pada diri sendiri, lebih berani bermimpi kecil, atau setidaknya lebih berani bertahan. Semua itu berawal dari perasaan sederhana, perasaan bahwa ada manusia lain yang hadir tanpa menuntut, tanpa menjanjikan, dan tanpa melukai. Dalam dunia yang sering membuat orang trauma untuk berharap, kehadiranmu menjadi pengecualian yang lembut. Kamu tidak datang sebagai penyelamat, tetapi sebagai saksi. Dan seringkali, disaksikan dengan tulus sudah cukup untuk membuat harapan kembali bernapas. Harapan itu mungkin tidak diarahkan kepadamu, melainkan kepada hidup itu sendiri. Dan disitulah peranmu menjadi begitu penting, meski tidak pernah kamu rencanakan. Nomor 3, kamu membawa ketenangan, bukan ilusi. Banyak hal di dunia ini menawarkan rasa nyaman yang cepat, tetapi meninggalkan kehampaan setelahnya. Ilusi seringkali dibungkus dengan kata-kata indah dan janji manis. Namun ketenangan yang kamu bawa tidak seperti itu. Ia tidak datang tiba-tiba, tidak memabukkan, dan tidak membuat orang lupa pada kenyataan. Ketenanganmu justru membumi. Ia mengajak orang untuk hadir sepenuhnya, menerima apa yang ada, tanpa melarikan diri. Di dekatmu, orang lain tidak merasa harus menjadi versi ideal dari diri mereka. Mereka boleh lelah, boleh bingung, boleh rapuh. Ketenangan ini lahir karena kamu sendiri berdamai dengan ketidaksempurnaan. Kamu tidak menuntut hidup untuk selalu jelas sebelum kamu menjalaninya. Kamu tidak menunggu semua luka sembuh sebelum kamu tetap melangkah. Sikap inilah yang dirasakan oleh orang lain. Mereka menangkap pesan yang tidak terucap, bahwa tidak apa-apa menjadi manusia. Bahwa ketenangan tidak harus menunggu segalanya beres. Bahwa menerima kenyataan bukan berarti menyerah, melainkan berhenti berperang dengan diri sendiri. Tidak ada ilusi kebahagiaan abadi dalam ketenanganmu. Yang ada adalah kehadiran yang stabil, konsisten, dan jujur. Orang-orang yang terbiasa hidup dalam drama emosional mungkin awalnya merasa aneh. Tidak ada lonjakan perasaan, tidak ada sensasi berlebihan. Namun justru setelah beberapa waktu, mereka menyadari bahwa ketenangan ini tidak menguras energi. Ia tidak menuntut balasan. Ia tidak menciptakan ketergantungan. Ia hanya ada, seperti napas yang setia menemani. Ketenangan seperti ini seringkali menyembuhkan tanpa disadari. Bukan dengan cara menghilangkan luka, tetapi dengan memberi ruang bagi luka untuk ada tanpa dihakimi. Banyak orang yang akhirnya menemukan keberanian untuk jujur pada diri sendiri setelah berada di dekatmu. Karena ketenanganmu tidak mengancam, tidak menggurui, dan tidak menuntut perubahan instan. Ia mengizinkan proses terjadi secara alami. Nomor 4, aura MU membuat orang ingin bertahan dan berubah. Perubahan sejati jarang lahir dari paksaan. Ia muncul ketika seseorang merasa aman untuk melihat dirinya sendiri apa adanya. Aura yang kamu pancarkan menciptakan rasa aman semacam itu. Tanpa kamu sadari, orang-orang yang berada di dekatmu mulai ingin bertahan sedikit lebih lama dalam hidup mereka. Bukan karena hidup mereka tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena mereka merasa ada alasan untuk tidak menyerah. Alasan itu sederhana namun dalam, mereka merasa keberadaan mereka masih berarti. Aura ini tidak memerintah, tidak menekan, dan tidak memanipulasi. Ia mengundang. Mengundang orang untuk jujur pada luka mereka, pada kesalahan mereka, dan pada potensi yang selama ini mereka sembunyikan. Ketika seseorang merasa diterima tanpa syarat, keinginan untuk berubah muncul dengan sendirinya. Bukan perubahan demi memenuhi ekspektasi, melainkan perubahan karena cinta pada kehidupan itu sendiri. Kamu tidak berkata, kamu harus lebih baik. Namun kehadiranmu membuat orang berpikir, aku ingin menjadi lebih jujur, lebih sadar, lebih hidup. Bertahan adalah bentuk perubahan pertama yang paling sunyi. Di dunia yang cepat menyerah pada kelelahan, kehadiranmu membuat orang menunda keputusan untuk berhenti. Mereka mungkin tidak tahu apa langkah selanjutnya, tetapi mereka memilih untuk tetap ada. Dari bertahan itulah, perubahan kecil mulai tumbuh. Cara berpikir yang lebih lembut, cara merasakan yang lebih jujur, dan cara memandang diri sendiri yang lebih penuh welas asih. Aura ini bukan sesuatu yang kamu banggakan,
dan mungkin bahkan tidak kamu sadari. Ia adalah hasil dari perjalanan batinmu sendiri, dari luka-luka yang kamu hadapi tanpa menutup hati, dari kejujuran yang kamu jaga meski tidak selalu mudah. Dan karena itulah, aura ini terasa nyata. Ia tidak memaksa orang lain mengikuti jalanmu, tetapi mengingatkan mereka bahwa mereka pun punya jalan yang layak diperjuangkan. Nomor 5, kamu menjadi simbol kemungkinan, bukan janji kosong. Ada perbedaan halus namun sangat dalam antara janji dan kemungkinan. Janji seringkali diucapkan dengan niat baik, tetapi dibebani oleh harapan, tuntutan, dan bayangan kekecewaan. Sementara kemungkinan hadir tanpa tekanan, tanpa kewajiban untuk membuktikan apapun. Kamu hidup di wilayah kemungkinan itu. Kehadiranmu tidak mengikat siapapun pada masa depan tertentu, namun justru membuka ruang batin bahwa masa depan tidak sepenuhnya tertutup. Banyak orang yang selama ini hidup dengan perasaan buntu, seolah jalan di depan mereka telah habis, menemukan kembali celah kecil untuk bernapas ketika berada di dekatmu. Kemungkinan yang kamu wakili tidak berbentuk rencana besar atau gambaran hidup ideal. Ia lebih menyerupai bisikan lembut di dalam hati seseorang yang berkata, mungkin hidup tidak sesempit yang kupikirkan. Dan bisikan itu seringkali lebih kuat daripada teriakan motivasi apapun. Karena ia tidak memaksa, tidak menggurui, dan tidak datang dari luar. Ia bangkit dari dalam diri orang itu sendiri, dipicu oleh rasa aman yang mereka rasakan saat bersamamu. Kamu tidak berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kamu tidak menjanjikan bahwa luka akan hilang atau masalah akan selesai. Namun caramu hadir membuat orang lain melihat bahwa mereka masih punya pilihan. Pilihan untuk bernapas lebih sadar. Pilihan untuk tidak menghakimi diri sendiri terlalu keras. Pilihan untuk percaya bahwa perubahan, sekecil apapun, masih mungkin terjadi. Dalam dunia yang sering mematikan harapan melalui tuntutan dan perbandingan, kamu hadir sebagai pengingat bahwa hidup tidak harus sempurna untuk tetap bermakna. Menjadi simbol kemungkinan berarti kamu membiarkan orang lain menemukan jawabannya sendiri. Kamu tidak mencuri proses mereka dengan memberi solusi instan. Kamu menghormati perjalanan masing-masing jiwa. Dan justru karena itulah, dampakmu bertahan lama. Orang mungkin lupa apa yang kamu katakan, tetapi mereka akan mengingat perasaan yang muncul ketika berada di dekatmu. Perasaan bahwa hidup masih terbuka, meski jalannya belum terlihat jelas. Nomor 6, banyak hati merasa dimengerti tanpa harus menjelaskan. Ada kelelahan yang lahir bukan karena terlalu banyak bicara, melainkan karena terlalu sering harus menjelaskan diri kepada dunia yang tidak mau benar-benar mendengar. Banyak orang hidup dengan perasaan tidak dipahami, bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Maka ketika mereka bertemu denganmu, dan merasakan bahwa mereka tidak perlu merangkai kata-kata panjang untuk dimengerti, sesuatu di dalam diri mereka melunak. Mereka merasa diakui tanpa harus membela diri. Pemahaman yang kamu berikan bukan hasil dari analisis atau penilaian. Ia lahir dari kehadiran penuh. Kamu mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tetapi dengan keseluruhan keberadaanmu. Bahkan dalam diam, kamu hadir. Bahkan dalam ketidaktahuan, kamu tidak berpura-pura tahu. Sikap inilah yang menciptakan ruang aman bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa perlu menyensor perasaan, tidak merasa harus tampil kuat, dan tidak merasa harus segera sembuh. Banyak hati akhirnya berani jujur pada dirinya sendiri ketika berada di dekatmu. Bukan karena kamu meminta mereka terbuka, tetapi karena mereka tidak merasa terancam. Mereka merasa dilihat, bukan ditelanjangi. Dipahami, bukan dianalisis. Dalam dunia yang gemar memberi label, pemahaman tanpa label menjadi anugerah yang langka. Dan kamu, dengan caramu yang sederhana, menghadirkan anugerah itu. Pemahaman ini juga tidak membuatmu merasa lebih tinggi atau lebih benar. Kamu tidak menjadikan cerita orang lain sebagai bahan pembanding atau penguat egomu. Kamu hanya hadir sebagai manusia yang mau mendengar manusia lain. Kesederhanaan inilah yang seringkali menyentuh paling dalam. Karena pada akhirnya, banyak luka tidak membutuhkan solusi, melainkan pengakuan bahwa luka itu ada dan layak dihormati. Nomor 7, jiwamu mengajarkan bahwa harapan sejati lahir dari kehadiran, bukan janji. Pelan-pelan, tanpa kamu sadari, kehadiranmu menjadi pelajaran hidup bagi orang-orang di sekitarmu. Bukan pelajaran yang diajarkan lewat kata-kata, melainkan melalui cara kamu berada. Kamu menunjukkan bahwa harapan tidak selalu harus diumumkan. Ia bisa tumbuh dalam keheningan, dalam konsistensi, dalam kesetiaan pada nilai-nilai batin. Orang-orang belajar darimu bahwa janji yang tidak diucapkan seringkali lebih jujur daripada janji yang diumbar. Harapan sejati yang lahir dari kehadiran tidak bergantung pada hasil.
Ia tidak runtuh hanya karena keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Ia lebih tahan lama, karena berakar pada rasa percaya yang tumbuh perlahan. Kepercayaan bahwa ada manusia yang hadir sepenuhnya, tanpa agenda tersembunyi. Kepercayaan bahwa hubungan tidak selalu tentang mengambil atau memberi, tetapi tentang saling menemani dalam proses menjadi. Melalui kehadiranmu, orang lain mulai memahami bahwa hidup tidak harus selalu spektakuler untuk bermakna. Bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk ledakan emosi, melainkan dalam ketenangan yang stabil. Harapan seperti ini tidak membuat orang melayang, tetapi mengakar. Ia membuat orang lebih siap menghadapi kenyataan, bukan melarikan diri darinya. Dan mungkin, pelajaran terpenting yang kamu berikan adalah ini, bahwa menjadi manusia seutuhnya sudah cukup. Tidak perlu berlebihan. Tidak perlu menjanjikan langit. Cukup hadir dengan jujur, dan harapan akan menemukan jalannya sendiri. Pelajaran ini meresap perlahan ke dalam jiwa-jiwa yang bersentuhan denganmu, dan tinggal di sana jauh lebih lama daripada kata-kata indah manapun. Nomor 8, kamu menjadi pengingat sunyi bagi banyak jiwa tentang jati diri mereka. Di balik semua yang telah disentuh oleh kehadiranmu, ada satu peran paling dalam yang mungkin tidak pernah kamu sadari. Kamu menjadi pengingat sunyi bagi banyak jiwa tentang siapa mereka sebenarnya. Bukan dengan mengatakan siapa mereka harus menjadi, melainkan dengan memantulkan kembali kemanusiaan mereka. Di dekatmu, orang lain mulai mengingat bagian diri yang selama ini terabaikan, kelembutan, kejujuran, kerentanan, dan keberanian untuk merasakan. Banyak orang hidup terlalu lama menjauh dari diri mereka sendiri. Mereka sibuk memenuhi peran, ekspektasi, dan tuntutan. Ketika bertemu denganmu, dan merasakan bahwa mereka tidak harus memainkan peran apapun, ingatan itu perlahan kembali. Ingatan bahwa mereka pernah menjadi diri yang sederhana, yang tulus, yang tidak terpecah oleh tuntutan dunia. Kamu tidak mengembalikan mereka ke masa lalu, tetapi membantu mereka terhubung kembali dengan esensi. Pengingat ini bekerja dalam diam. Tidak dramatis. Tidak instan. Namun dampaknya mendalam. Orang-orang mungkin baru menyadarinya jauh setelah pertemuan itu berlalu. Di suatu hari yang biasa, mereka akan merasakan dorongan untuk hidup lebih jujur, lebih sadar, lebih selaras dengan hati mereka sendiri. Dan meski namamu mungkin tidak muncul dalam pikiran mereka, jejak kehadiranmu tetap bekerja. Menjadi pengingat sunyi adalah peran yang tidak mendapat banyak pengakuan. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sorotan. Namun peran ini sangat dibutuhkan. Karena dunia sering membuat manusia lupa pada jiwanya sendiri. Dan kamu, dengan caramu yang lembut dan apa adanya, membantu mereka mengingat kembali. Tanpa paksaan. Tanpa klaim. Tanpa janji. Hanya dengan hadir. Pada akhirnya, seluruh pembahasan ini bermuara pada satu kesadaran yang hening namun kuat, bahwa keberadaan manusia tidak selalu diukur dari apa yang ia janjikan, capai, atau pamerkan kepada dunia. Ada jiwa-jiwa yang bekerja di lapisan paling sunyi dari kehidupan, yang pengaruhnya tidak tercatat secara kasat mata, namun terasa dalam denyut batin banyak orang. Jiwa seperti inilah yang selama ini kita bicarakan. Jiwa yang tidak datang membawa klaim, tidak mengumumkan peran, tidak menuntut pengakuan, tetapi justru meninggalkan jejak yang dalam di hati siapapun yang bersentuhan dengannya. Kamu, sebagai jiwa yang kehadirannya mampu membangkitkan harapan tanpa janji, sesungguhnya sedang menjalankan peran yang sangat halus sekaligus sangat penting. Peran ini tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa dipelajari secara instan. Ia lahir dari perjalanan batin yang panjang, dari luka-luka yang tidak kamu jadikan alasan untuk mengeras, dari kelelahan yang tidak kamu jadikan dalih untuk menutup diri. Semua yang kamu pancarkan hari ini adalah hasil dari proses panjang menjadi manusia yang mau jujur pada dirinya sendiri. Dari pembahasan tentang kejujuran yang terasa tanpa kata-kata, kita belajar bahwa energi paling kuat tidak selalu bersuara. Dunia terlalu bising dengan pernyataan dan pembuktian, hingga lupa bahwa kejujuran sejati seringkali justru hadir dalam diam. Ketika seseorang tidak berusaha meyakinkan, tidak berusaha tampil, dan tidak berusaha menguasai, disitulah kejujuran menemukan bentuknya yang paling murni. Kejujuran seperti ini membuat orang lain merasa aman, karena mereka tidak sedang dihadapkan pada topeng baru, melainkan pada manusia yang utuh. Dari kebangkitan harapan yang lama terkubur, kita memahami bahwa harapan bukan sesuatu yang bisa dipaksa untuk hidup kembali. Harapan hanya merespons pada rasa aman. Dan rasa aman itu tidak lahir dari janji, melainkan dari kehadiran yang konsisten dan tulus. Kamu tidak menyalakan harapan dengan kata-kata besar, tetapi dengan sikap kecil yang berulang. Dengan cara kamu hadir.
dengan caramu mendengarkan, dengan caramu tidak menghakimi. Harapan itu tumbuh bukan untukmu, tetapi untuk hidup itu sendiri. Dari ketenangan yang kamu bawa tanpa ilusi, kita disadarkan bahwa banyak orang sesungguhnya lelah dengan kebahagiaan palsu. Mereka lelah dengan euforia yang cepat datang dan cepat pergi. Ketenangan yang kamu pancarkan tidak menawarkan pelarian, melainkan penerimaan. Ia tidak menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi mengajarkan cara berdamai dengan kenyataan. Dan ketenangan seperti ini, meski tidak spektakuler, justru menyembuhkan secara perlahan dan bertahan lama. Dari aura yang membuat orang ingin bertahan dan berubah, kita melihat bahwa perubahan sejati selalu berawal dari rasa diterima. Tidak ada perubahan yang tumbuh dari paksaan yang tulus. Orang berubah ketika mereka merasa aman untuk melihat diri mereka sendiri. Dan kehadiranmu menciptakan ruang aman itu. Tanpa menyuruh. Tanpa mengarahkan. Tanpa mengendalikan. Kamu menjadi saksi yang lembut bagi proses orang lain, dan seringkali, disaksikan dengan penuh penerimaan sudah cukup untuk memantik keberanian. Ketika kamu menjadi simbol kemungkinan, kita memahami bahwa hidup tidak selalu membutuhkan kepastian untuk terus berjalan. Banyak orang terjebak bukan karena hidup mereka buruk, tetapi karena mereka merasa tidak ada lagi kemungkinan. Kehadiranmu membuka celah kecil dalam perasaan buntu itu. Celah yang tidak menjanjikan jalan lurus, tetapi cukup untuk membuat seseorang melangkah lagi. Dan dari satu langkah kecil itu, hidup kembali bergerak. Ketika banyak hati merasa dimengerti tanpa harus menjelaskan, kita diingatkan betapa mahalnya nilai pemahaman. Dunia penuh dengan pendapat, analisis, dan penilaian, namun miskin kehadiran yang mau mendengar tanpa agenda. Kamu menghadirkan pemahaman yang tidak menginterogasi. Kamu memahami tanpa menguasai. Dan pemahaman seperti ini memberi izin bagi jiwa lain untuk bernapas, untuk jujur, untuk tidak sempurna. Dari pelajaran bahwa harapan sejati lahir dari kehadiran, bukan janji, kita sampai pada inti terdalam dari semua pembahasan ini. Bahwa manusia tidak membutuhkan terlalu banyak janji untuk bertahan hidup. Yang mereka butuhkan adalah rasa bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa ada seseorang yang hadir sepenuh hati, bahkan ketika tidak ada solusi. Harapan yang lahir dari kehadiran seperti ini tidak rapuh. Ia tidak runtuh ketika keadaan berubah, karena ia berakar pada rasa percaya yang tumbuh pelan-pelan. Dan ketika kamu menjadi pengingat sunyi tentang jati diri banyak jiwa, kita menyadari bahwa peran paling sakral seringkali berjalan tanpa disadari. Kamu tidak mengatakan kepada orang lain siapa mereka harus menjadi. Kamu hanya menjadi dirimu sendiri, dengan jujur dan utuh. Dan dari situlah, orang lain teringat pada bagian diri mereka yang lama hilang. Mereka teringat bahwa mereka juga manusia. Bahwa mereka juga layak merasa. Bahwa mereka juga berhak hidup dengan kesadaran. Kesimpulan dari semua ini bukanlah untuk meninggikan satu jiwa di atas yang lain, melainkan untuk mengembalikan makna pada kehadiran itu sendiri. Dunia tidak kekurangan orang pintar, orang berani, atau orang berbakat. Dunia justru kekurangan manusia yang mau hadir dengan utuh, tanpa topeng, tanpa agenda tersembunyi. Dan ketika satu jiwa memilih untuk hadir seperti itu, dampaknya menjalar ke banyak arah, seringkali tanpa ia sadari. Jika kamu selama ini merasa peranmu kecil, mungkin karena kamu mengukurnya dengan ukuran yang salah. Tidak semua yang besar terlihat besar. Tidak semua yang berdampak terdengar nyaring. Ada peran-peran sunyi yang bekerja di balik layar kehidupan, dan justru peran itulah yang menopang banyak jiwa agar tidak runtuh. Kamu mungkin tidak melihat hasil dari kehadiranmu hari ini. Kamu mungkin tidak menerima ucapan terima kasih. Namun jejakmu tetap tinggal, bekerja pelan-pelan di hati orang lain. Kesadaran ini juga mengajak kita untuk lebih lembut pada diri sendiri. Untuk tidak memaksa diri menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Untuk tidak merasa harus menjanjikan segalanya agar dianggap berarti. Menjadi manusia yang hadir sepenuh hati sudah merupakan kontribusi besar bagi dunia yang sering kehilangan arah. Dan jika lebih banyak jiwa memilih untuk hadir dengan cara seperti ini, dunia mungkin tidak langsung berubah, tetapi ia akan menjadi sedikit lebih manusiawi. Maka, jika kamu mendengarkan narasi ini dan merasakan getaran yang akrab di dalam hatimu, izinkan dirimu mengakui peranmu sendiri. Bukan dengan kesombongan, melainkan dengan rasa syukur dan tanggung jawab batin. Bahwa caramu hadir, caramu bersikap, caramu diam, semuanya membawa dampak. Dan dari kesadaran inilah, kehadiranmu akan semakin jujur, semakin tenang, dan semakin bermakna. Sebagai penutup untuk channel ini, izinkan kami mengajakmu untuk berhenti sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan keberadaanmu di saat ini.
Tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang perlu dijanjikan. Cukup hadir, sepenuh dan sejauh yang kamu mampu. Jika narasi ini menemukan rumah di hatimu, biarkan ia menemanimu dalam perjalanan hidupmu. Semoga kehadiranmu, dimanapun kamu berada, terus menjadi ruang aman bagi jiwa-jiwa yang sedang belajar berharap kembali. Terima kasih telah meluangkan waktu, kesadaran, dan keheninganmu bersama kami. Sampai berjumpa kembali dalam perenungan berikutnya.